Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khatama Ramadana summa ja'abadahu bisawal wa amala soibina bidil fitri wa khairin nawal. Ashhadu an la ilaha illallah muhawilul hawli wal ahwal wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh bayanal Qur'an biyafsoil wal aqwal fatuba lisa imina aqidina faizina bikhairin biwal. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan para alim, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Badan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah. Kata Ustaz tadi, kalau ada yang sakit seorang muslim, maka muslim yang lain akan merasakan sakit itu. Kalau seorang muslim dalam keadaan kondisi susah, maka muslim yang lain akan merasakan susah. Kolaborasi, kemampuan intelektual, sinergisitas dalam kehidupan jihad itu dibuktikan. Apa makna daripada persoalan Timur Tengah? Kemarin dulu saya ceramah di Kabupaten Batubara, musyawarah pimpinan daerah, musyawarah pimpinan kecamatan, bahkan pejabat-pejabat yang ada di desa, kepala-kepala desa turut hadir dengan ribuan masyarakat di satu lapangan yang terbuka 2 hari yang lalu, Desa Bagan Baru, Kabupaten Batubara. Kami berbicara tentang solidaritas. Persoalan yang terjadi di Timur Tengah itu bukan persoalan peperangan antar agama. Ada 3 agama di sana yang membangun kekuatan solidaritas kemanusiaan yang kuat. Yang pertama, agama Yudaisme. Yudaisme ini adalah agamanya kelompok orang-orang Yahudi. Yang kedua, agama Kristen Ortodoks. Yang ketiga adalah agama Islam. Di Yerusalem, antara gereja dan sinagoga, antara sinagoga dan masjid itu berjarak dekat sekali. Tidak pernah dalam catatan sejarah terjadi pergeseran nilai antara 3 agama dimaksud. Islam dengan Yudaisme bergaul secara erat dan baik. Imam besar yang ada di sana, yang menjaga sebagai imam besar di Masjidil Aqsa, bernama Syekh Yusuf, berteman baik dengan rabi-rabi Yahudi. Rabi Yahudi itu adalah imam Yahudi, pendeta-pendeta Yudaisme. Islam dan Yudaisme itu bergaul erat. Dari rangkaian sejarah cikal bakal, genetika, titisan keturunan Ibrahim inilah mereka sadar ada satu persoalan yang mereka tidak terima dan tidak mau mengikuti Islam. Apa masalahnya, Ustaz? Masalahnya ketika Allah hadirkan penggenapan dari isi Taurat dan Injil
akan datang seorang Rasul min ba'di ismuhu Ahmad. Ini yang orang Yahudi tidak mau menerima. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah bahwa bangsa biadab Bani Israel ini adalah orang yang pertama kali, bangsa yang pertama kali betul-betul mengenal tentang bagaimana manusia bersandar, manusia berharap, dan manusia sujud menyembah kepada Tuhannya. Belum ada Kristen, jauh apalagi Islam. Jadi ibu bapak mesti tahu sejarah tentang Hebreu. Hebreu itu diambil dari bahasa Inggris. Tapi cikal penyeberangan bagaimana Ibrahim dan ayahnya sosok perampok. Ayah Ibrahim ini adalah perampok bernama Terah. Mereka berangkat dari Ur Kasdim, dari Irak, ingin menyeberang sampai ke Babilonia karena ada kota metropolitan, ada negara yang sudah memasuki kota metropolitan, tempat di mana para konglomerat, orang-orang kaya, saudagar-saudagar kaya hidup. Kota itu bernama Babilonia. 3 agama besar yang ada di dunia ini, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Syahadat yang mereka sampaikan sama dengan syahadat umat Islam. Makanya Yudaisme itu dekat sekali dengan Islam. Tapi kalimat yang selanjutnya mereka tak mau ucapkan. Dia sembunyikan itu rapat-rapat. Nanti ketika dia berdoa pada dinding Wailing Wall, tembok ratapan, baru dia sebut pengakuan itu. Ketika mereka bersyahadat, mereka katakan, Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu itu Yahweh, Yahweh itu Ehad. Ehad itu Ahad dalam bahasa Arab. Kalau dalam istilah kita orang Islam, La ilaha illallah, dia tidak sambung ke sana. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia stop di situ. Baru dia ucapkan di tembok ratapan, Adonai Jismor kami korah, Yesemor etnam setami korah, Adonai Jismor kau fue kami ata weat olamin, hikoman takim, dahola Muhammadin. Nama Muhammad dia sebut dalam doa di tembok ratapan. Jadi ibu bapak saudara-saudara, kalau kita ingin tahu kenapa terjadi pertikaian di Timur Tengah, berapa tahun antum bilang tadi Pak Haji? 78 tahun tak pernah terjadi perdamaian, bahkan sampai hari ini tak pernah menyisakan Palestina akan merdeka. Dalam satu catatan historik, panggil seorang arkeolog, tanyakan kepada arkeolog dan genealogi, ahli tentang genetika. Mulai dari Lembah Golan, dataran Tel Aviv, sampai kepada pinggiran Lebanon, tak pernah ada peta Israel. Coba cari kalau ada peta Israel di dunia. Yang ada itu adalah peta tentang Palestina. Makanya dikatakan oleh Allah tadi bahwa ketika Ibrahim hidup dalam penggembaraan, sikap daripada Ibrahim inilah kemudian 4.000 tahun di bawah penggembaraan ini oleh bangsa Israel. Namun kita mesti tahu bahwa hanya bukan Israel bangsa yang tua. Ada 4 bangsa di dunia ini yang sama tua dengan Israel. Artinya sama-sama dia hidup, bertumbuh, dan kemudian maju sampai generasi hari ini. Tapi yang menakjubkan dunia, Israel hanya komunitas kecil
bagaikan suku yang ada di pinggiran Jepang, negara Asia Jepang, namanya suku Ainu, hanya 200.000, negara yang kecil, tapi Israel sampai hari ini hidup dalam kemenangan. Ibu bapak bayangkan, kita melompat lebih jauh ke sana, Perang Dunia Kedua, negara-negara adidaya, negara Eropa, negara Amerika, mereka berperang, Israel di tengah, kecil sekali, tidak punya amunisi, tidak punya militer, tidak punya persenjataan, bahkan tidak punya negara. Dengan sikut kanan, sikut kiri, mampu menembus peradaban dunia. Bahkan setiap kali digelar tentang Nobel, tentang intelijensi kemampuan manusia dalam fakta sains dan teknologi, bahkan karya seni sampai pada karya rohani, tak ada satupun piala Nobel itu tersisa. Setiap kali piala Nobel digelar, baik dalam bidang matematika, fisika, kedokteran, dalam segala macam kompetensi keilmuan, Israel selalu menduduki ranking pertama, meraup piala Nobel. Berapa jumlah dia, Ustaz? Kalau dihitung aslinya sampai hari ini, Israel itu tidak lebih daripada 5 juta. 51% berdiam di Amerika, 30% di Yerusalem, dan sisanya Islam dan Kristen non-Israel atau assimilation, kawin campur. Ada Israel kawin dengan Belanda, Israel kawin dengan Jawa, Israel kawin dengan Indonesia, Israel kawin dengan Polandia, dengan Jerman, segala macam bangsa, bukan Israel asli. Di sisi yang lain, Israel ini ada 12 suku, wal asbati, wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. 2 tanda tentang Islam. Yang pertama tadi doa iftitah, yang kedua tentang orang-orang yang berserah. Islam, muslimun artinya orang-orang yang berserah. Mari kita lihat mana Israel yang asli. Selama ini kan banyak ustaz-ustaz yang ceramah tentang Israel dan seolah-olah menganggap di Timur Tengah sana pertempuran dahsyat. Bukan, ibu bapak. Ini adalah persoalan kemanusiaan, pencaplokan dari 3 kekuatan di Timur Tengah. Yang pertama, kekuatan Israel sebagai negara. Yang kedua, kekuatan Zionisme. Zionis itu terdiri dari rezim yang sekarang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu. Yang ketiga adalah kelompok orang-orang beragama namanya Yudaisme. Jadi 3 persoalan ini yang kemudian membentuk satu perpaduan sebagai bangsa Israel. Dan ibu bapak mesti lihat, tidak semua orang Israel setuju ketika Israel Defense Forces IDF menyerang, menembak, membunuh kelompok saudara-saudara kita Palestina. Tak ada yang setuju. Jadi yang setuju itu hanya tentara IDF, Israel Defense Forces, IDF, tentara. Polisi juga menolak. Apalagi masyarakat Amerika. Bayangkan negara adik kuasa yang begitu kuat Amerika, dikendalikan oleh otak Yahudi. Harga daripada, lupa saya, Iron Dome itu, kubah besi, dihajar oleh Hamas dengan rudal yang tak tanggung-tanggung, ribuan rudal. Sekali hancur, paling kalau 1000 rudal yang diledakkan, 2 saja yang tembus. Bertahun-tahun Hamas mempelajari itu. Yahudi sudah melampaui jauh.
orang yang akan jadi presiden sekalipun di Amerika. Kalau Yahudi tidak setuju, nggak jadi presiden. Ibu bapak lupa, Donald Bebek cuma 1 periode. Donald Trump, Ustaz ingat, Donald Trump cuma 1 periode. Yang pertama, Yahudi tahu bahwa Donald Trump bukan asli Amerika, bukan keturunan Amerika, karena orang Amerika tak ada suku asli Amerika. Yang ada Apache, Indianapolis. Donald Trump ingin meletakkan ibu kota Yerusalem, Israel di Yerusalem. Jangankan pikiran Donald Trump, pikiran setan pun Yahudi tahu. Jangankan pikiran Donald Trump, Nabi yang datang di tengah komunitas mereka, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam catatan sejarah 270 lebih Nabi yang datang di tengah Bani Israel. Ustaz, tak ada satu pun yang tersisa. Ada yang gila, ada yang dibikin majnun jadi gila, ada juga yang dipancung batang lehernya, ada juga yang disiksa di dalam penjara sampai mati oleh bangsa biadab ini. Di satu sisi, ini persoalan mendasar. Pasukan infanteri yang paling kuat, yang membuat barisan Israel ini ketakutan, adalah Brigade Al-Qassam, atau kalau Indonesia Kopassus. Yang Israel tidak bisa bayangkan, sudah ditembak dengan jarak 10 meter, 20 meter, orang ini tidak mati. Ada apa dalam pertempuran ini? Kalau bukan karena keberpihakan Allah. Inilah Islam. Mengapa harus begitu, Ustaz? Dan kenapa sampai 78 tahun belum pernah terjadi gencatan senjata? Bahkan Palestina harus merdeka. Kenapa begitu? Tidak ada beda dengan kondisi Indonesia. Banyaknya liga-liga Arab, individu, grup, kelompok orang Islam penjilat kepada Bani Israel. Coba nonton tuh video-video yang bertebaran di media sosial, media mainstream, televisi. Orang pakai peci, bosen, makan dengan Benyamin Netanyahu, setan di atas setan. Ini Benyamin punya otak. Mesir juga melihat saudaranya diserang, kehausan, kelaparan, tutup pintu bantuan dari perbatasan di bawah tanah. Ini hubud dunia, kata Nabi, roksukuli khotiat, cinta kepada dunia akar segala kejahatan. Jadi kalau ditanya kenapa belum merdeka, belum merdeka karena banyaknya kelompok-kelompok munafik. Ini yang terjadi. Sama dengan di Indonesia begitu. Kelompok penjilat, pengkhianat. Siapa yang punya duit ngekor ke sana. Akhirnya Anies Baswedan kalah. Begitu nyatanya. Penyakit pengkhianatan, munafik, dan tidak tahu strategi perjuangan. Bodoh. Ini yang kadang-kala, kata seorang sufi, kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Dulu Ustaz kita sampai masuk ke luar penjara, perjuangan siapa? Prabowo kita perjuangkan. Kalah atau menang Prabowo? Siapa bilang kalah? Prabowo menang, tapi yang dilantik Allah adalah Jokowi. Kenapa? Karena kita tak kabur memperjuangkan Prabowo. Sombong kita dulu. Angkuh. Oh, kalau bukan karena saya, Prabowo
Prabowo tidak mungkin menang. Sekali saja Allah balik, hei sombong, lihat, kita angkat Jokowi. Mau jadi apa antum? Prabowo menang, tapi Allah latih Jokowi. Sekarang bertarung Prabowo, Ganjar, dan Anies. Saya pilih Anies. Dulu kan saya pilih Prabowo. Kenapa pilih Anies? Karena melihat sepak terjang, kemampuan meritokrasi, kemampuan daripada intelijensi. Anies sebagai seorang leader betul-betul lengkap dalam kombinasi kemampuan leadership dan akhlakul karimah. Cocok jadi pemimpin. Bukan kita berpindah, bukan, kita nggak berpindah. Kita tetap working on the right track. Bukan kita yang pindah, Prabowo yang pindah, bukan kita. Siapa bilang Ustaz saya pindah? Yang pindah itu tuh Haikal Hasan itu, penjilat itu. Ada pengikutnya di sini. Kalau tersinggung baku pukul kita di luar sana. Nah, soalnya banyak orang bilang ya Waloni itu keluar penjara sudah jadi cemen, katanya, cemen matamu. Kalau harimau tetap harimau, bukan kucing. Masya Allah. Saya kemana-mana dan dulu Ustaz Muslim ini tahu watak bagaimana saya berdakwah. Orang kalau benar tetap pada prinsip. Saya dipanggil, ayo Ustaz kita sama-sama lagi. Enggak, saya dukung Anies Baswedan. Lebih baik kalah secara terhormat daripada menang dengan cara curang. Lalu bagaimana sekarang Ustaz kondisi sekarang? Sudah MK sudah tak bisa dipercaya, sudah terlanjur Prabowo siap akan dukung Prabowo. Lupakan Anies Baswedan, lupakan Ganjar, fokus ke depan kita. Demi siapa? Bilang kepada Pak Prabowo, Jenderal, Anda sudah diangkat menjadi Presiden ke-8 setelah Joko Widodo. Singkirkan dulu makan gratis, susu gratis, tapi kami masyarakat tebing tinggi dan seluruh elemen rakyat Muslim Indonesia meminta, begitu Anda dilantik, pergilah Anda ke Timur Tengah, kibarkan bendera Palestina, ucapkan Indonesia mendukung kemerdekaan penuh Filistin. Itu lebih mahal daripada makan gratis dengan susu yang belum tentu dia bisa bayar itu. Itu lebih penting. Berhenti lagi kita bertikai. Gak usah lagi mempersoalkan Anies Baswedan dengan wajahnya yang lugu, wajahnya yang bersinar, sudah mengakui karena beliau adalah makhluk yang ikhlas. Tak ada orang seikhlas Anies, tak ada yang secerdas Anies Baswedan. Rocky Gerung mati kutu kalau ketemu Anies, mati kutu. Coba perhatikan, setiap Rocky bertanya nggak pernah Anies tegang. Anies saja Ustaz. Sudah Rocky sudah dijawab secara singkat, jelas, padat, transparan, dan mempunyai nilai akademis. Artinya begini, secara intelektual dalam struktur pemerintahan sudah terpenuhi apa yang dimiliki oleh Bapak Anies Baswedan. Yang kedua, dalam pergaulan sosiokultur, Anies nggak pernah kalah dengan kaum intelektual karena dia adalah seorang intelektual. Jadi sudah cocok sebenarnya jadi presiden. Tapi memang ibu bapak dan saya tidak mau berubah. Yes, tidak mau berubah. Nah, kalau tidak mau berubah, dukung Pak Prabowo demi menjaga stabilitas nasional supaya berhenti lagi ribut-ribut. Stop, tidak ada guna. Bilang kepada Pak Prabowo, Pak, kami masyarakat minta supaya Palestina ini dimerdekakan.
Amin ya Rabbal. Ibu bapak bayangkan sekolah rata dengan tanah. Anak cucu kita yang ada di sana tak bisa lagi bersekolah. Apalagi Ustaz Mas Sigit Umar bin Khattab rata dengan tanah. Ini bangsa biadab. Tapi kalau fight face to face, berhadapan, Yahudi gak pernah berani. Ini Yahudi memang pengecut. Tak berani dia kalau berhadapan. Dia tembak dari jarak jauh. Bangunan hancur Ustaz. Bahkan yang sangat memprihatinkan, alhamdulillahillazi romdona syahrul siyam bil barokati. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, orang Islam tak boleh masuk sholat tarawih di Masjidil Aqsa. Dijaga, dipasang di setiap pintu-pintu masjid. Jangan masuk orang Islam. Mereka sholat di halaman Masjidil Aqsa. Apa Ustaz yang membuat orang Israel ambisi untuk mengambil Masjidil Aqsa? Hanya dua akses yang mereka ingin. Yang pertama, lembu merah. Lembu merah itu adalah sapi yang ada di bawah basement. Ada 4 basement Ustaz. Karena Masjid Al-Aqsa itu ada 4 lantai, 4 bangunan di dalam, bukan cuma satu. Bukan cuma satu ibu bapak. Bahkan batu hitam Hajar Aswad yang tadinya di Masjid Al-Aqsa diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim, tinggalkan negerimu, bawalah, pergilah ke lembah Mekah yang tandus dan gersang. Jadi Hajar Aswad itu atau batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali daripada baja yang ada. Itu penelitian seorang Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph, seorang angkasawan Amerika, profesor. Dalam majalah Times, New York Times, dia tulis bahwa Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Jadi ini penelitian ilmiah. Itu yang Yahudi mau ambil. Untuk apa? Mau dibangun hotel mewah Ustaz. Tapi umat Islam tersingkir dulu. Dia nggak berani robohkan Masjidil Aqsa. Satu itu. Yang kedua, ada bangunan di sebelah barat dan selatan yang mengelilingi Aqsa. Dari pugar yang paling depan 600 meter dibangun oleh anaknya Daud masjid. Seorang yang cerdas pintar, dengan semut pun dia bisa berbicara, Nabi Sulaiman alaihissalam, atau disebut di sana Bait Solomon. Sekarang tinggal 60 sampai 58 meter sampai 60 meter. 500 meter sudah hancur waktu gempa pada waktu itu. Di dalam Bible Kristen ditulis, pada hari itu terjadi gempa, orang-orang yang mati bangkit kembali. Saya tanya, waktu dia bangkit kemana? Apakah mudik? Jangan tambah-tambah cerita. Ya, bait itu terbelah dua, yang tersisa 60 meter. 60 meter itulah ibu bapak yang orang sering sebut Ustaz tembok ratapan. Kenapa disebut tembok ratapan? Disitulah Yahudi meratap, memohon ampun dosa mereka. Dan mereka tidak akan diampuni kalau Muhammad tidak memberikan syafaat. Hikum mantakim dekola Muhammadin. Nama Muhammad itulah zat yang memberikan mereka ampunan. Ibu bapak, bukan keturunan Israel, bukan keturunan Ishak, bukan keturunan Yakub, bukan keturunan Ibrahim. Datangnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum dan saya, alhamdulillah, illazi arsala rasulillah rahmatan lil